Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan di pagi ini itu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi penuntun jalan bagi setiap kita. Karena firman Tuhan yang kita ketahui bersama ini akan memerdekakan setiap kita. Pagi ini tema yang saya bagikan buat kita semua dengan tema jangan mengulangi dosa yang sama. Kita baca dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salah satu masalah yang banyak sekali dialami oleh umat Kristen adalah mengulangi dosa yang sama, atau dengan kata lain, jatuh pada dosa yang itu-itu saja. Pertanyaan yang selanjutnya banyak muncul adalah, apakah Tuhan tetap mengampuni dosa kita kalau kita melakukan dosa yang sama? Walaupun kita sudah minta ampun, tapi tetap melakukan dosa itu lagi. Ibrani 9 ayatnya yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa. Untuk menanggung dosa banyak orang, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Kita bertobat untuk percaya Yesus Kristus satu kali, dan satu kali juga kita memperoleh keselamatan. Namun, kita harus senantiasa bertobat setiap kali kita melakukan dosa. Bertobat dalam bahasa aslinya yaitu artinya metanoia, yang dapat diartikan sebagai berbalik arah atau berubah 180 derajat. Jadi ketika bertobat dari suatu dosa, kita tidak memandang dosa itu lagi, melainkan membelakangi dosa tersebut. Manusia menjadi berdosa bukan karena manusia itu berbuat dosa, tetapi manusia berbuat dosa karena manusia pada hakikatnya adalah pendosa. Jadi manusia melakukan hakikatnya sebagai pendosa, yaitu melakukan dosa-dosa karena itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, selama kita masih hidup dan masih diberikan kesempatan oleh Tuhan hidup sampai hari ini, masih ada di dalam tubuh manusia yang lemah ini, kita mungkin saja jatuh ke dalam dosa, dan bukan tidak mungkin tidak jatuh dalam dosa yang sama. Berikut ini Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, saya mau bagikan 3 tips agar kita lepas dari dosa itu saja. Yang pertama, mari kita mengakui dosa kita terhadap Tuhan dan kepada saudara seiman. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 firman Tuhan mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan dua orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi Tuhan mau setiap kita datang kepada Tuhan mengakui dosa, dan Tuhan juga berikan kita mentor-mentor rohani di sekitar kita, gembala-gembala kita. Mari kita saling mengakui dosa dan kita membereskan dosa di hadapan Tuhan supaya kita beroleh kesembuhan. Dan doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika kita sungguh-sungguh meyakini, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengimani bahwa Tuhan mengampuni dosa kita, maka kita akan terlepas, kita tidak akan lagi terbelenggu dengan dosa-dosa itu saja. Yang kedua, jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayatnya yang ke-27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada iblis untuk dapat menggoda kita dengan melakukan dosa terus-menerus. Dan yang ketiga, mari cari kebiasaan lain. Dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-28 firman Tuhan mengatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang lain yang berkekurangan. Jadi kita harus mencari hal-hal yang lain, hal-hal yang positif yang dapat kita lakukan. Untuk apa? Kita dapat lepas dari dosa. Contohnya, orang yang sudah terbiasa merokok,
mari coba untuk mungkin bawa permen dan menjadi terbiasa untuk makan permen. Contoh lagi, orang yang suka berjudi, coba melakukan hal ini. Cobalah untuk menabung agar tidak terus menjadi penjudi. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan setiap kita. Ketika kita mau bersungguh hati mengakui dosa dan meninggalkan dosa, maka Allah adalah Allah yang setia dan adil. Dia mengampuni dosa kita, bahkan Dia tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Untuk itu, mari berikan kesempatan hidup ini. Tuhan Allah masih berikan kesempatan hidup ini. Kita pakai itu untuk mempermuliakan Tuhan. Dengan tubuh kita, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan lagi lengah. Mari kita mau berjuang sampai kepada garis akhir. Tuhan berkati. Immanuel.